Hidup itu pilihan. Pilihlah yang terbaik.
hadirin yang kami hormati, sebagai rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih hadirin dalam persilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekaligus salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini Selasa 28 Juli tahun 2026 bertempat di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik dalam suasana yang penuh dengan kebanggaan dan kebahagiaan, dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kabupaten Gresik. Kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Asta Cita, wujudkan Indonesia Emas 2045. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ini bukan hanya seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, gotong royong, dan juga sinergi dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, serta berdaya. Dan hadirin, sebelumnya izin kami untuk menyapa tamu kehormatan kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Bupati Gresik selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, Bapak Haji Fandi Ahmad Yani SEMMB, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, Ibu Haja Nurul Haramaini Ali Ahmad Yani SIKOM. Yang kami hormati Wakil Bupati Gresik selaku Wakil Ketua 1 Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, Bapak Dr. Haji Aslihul Alif MKes MMMHP, beserta Ketua GW Kabupaten Gresik selaku Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan, Ibu Dr. Haja Sinta Puspitasari Alif MKes. Yang kami hormati pula Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik selaku Wakil Ketua 2 Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, Bapak Insinyur Haji Ahmad Wasil Miftahul Rahman MT, beserta Ketua Dana Wanita Persatuan Kabupaten Gresik selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga, Ibu Haja Siti Kumaria Wasil. Yang kami hormati pula Ibu-Ibu Ketua Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Gresik yang hadir pada kesempatan hari ini atau yang mewakili. Selamat datang Ibu, Bapak Ibu undangan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dan hadirin, sebagai bentuk rasa syukur kita sekaligus teriring harapan semoga pertemuan pada siang hari ini mendapatkan berkah yang luar biasa. Untuk itu marilah sejenak kita berdoa bersama yang pada kesempatan hari ini akan dipimpin oleh Ibu Haja Siti Zainab Ali Murtaldo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbal Alamin, Tuhan pencipta semesta, Tuhan pencipta siang dan malam, pemberi nikmat yang tiada tara. Ya Allah, ya Rahman, di hari yang berkah ini, di puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 dengan tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.
Kami memohon padamu ya Allah, kiranya tema ini akan bisa kami wujudkan dalam kerja nyata demi mengabdi pada kabupaten kami, Gresik Kota Santri, dan pada Indonesia negeri tercinta kami. Berikan kekuatan untuk kami agar bisa bertindak dan berbuat dengan penuh tanggung jawab. Maka bukakan pintu rahmat-Mu agar perjuangan kami selalu dalam balutan cinta dan kasih-Mu. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qahar, kami sadar bila mentari memancar di ufuk timur, saat itu kami bertanya, amanah apa yang kami dahulukan? Dan saat mentari menyisakan secercah sinar di ufuk barat, hati kami pun berkata, betapa banyak beban yang kami pikul yang menanti untuk dikerjakan di esok hari. Maka berikan petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami bisa tetap melangkah pada jalan-Mu. Jauhkan kami dari sifat malas, tidak jujur, dan sifat-sifat tercelah lainnya. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ikhtim lana bil imani wal islami wa husnil khotimah. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, untuk menambah wawasan dan mengenang perjalanan panjang gerakan PKK dalam membangun keluarga Indonesia, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan video sejarah singkat gerakan PKK. Berikut tayangan. Di depan tadi pas masuk yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat Indonesia yang tahapan perkembangannya tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa. Pada tahun 1957, cikal bakal PKK dimulai dari adanya seminar Home Economic di Bogor yang menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Ke-10 segi kehidupan keluarga tersebut meliputi 1. Hubungan intra dan antar keluarga. 2. Membimbing. 3. Makanan. 4. Pakaian. 5. Perumahan. 6. Kesehatan. 7. Keuangan. 8. Tata laksana rumah tangga. 9. Keamanan lahir batin. 10. Perencanaan sehat. 4 tahun setelahnya, pada tahun 1961, rumusan 10 segi kehidupan keluarga tersebut ditetapkan sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga atau PKK di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat atau Penmas, yang kemudian diikuti dengan berdirinya Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat atau PLPN. Pada tahun 1967, terjadi kondisi yang menyedihkan menimpa sebagian masyarakat Jawa Tengah, khususnya di daerah Dieng, Kabupaten Wonosobo. Mereka hidup dengan ekonomi yang memprihatinkan, dan di antara mereka banyak yang menderita honger-oger atau busung lapar. Tersentuh melihat keadaan warganya tersebut, istri Gubernur Jawa Tengah kala itu, Istriati Munadi, kemudian berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah dari tingkat provinsi sampai tingkat desa atau kelurahan untuk melaksanakan 10 segi kehidupan keluarga di daerah masing-masing. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab Istriati terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Ternyata implementasi tersebut terbukti membawa dampak positif dan mampu mengatasi masalah busung lapar. Keberhasilan ini akhirnya membuat Bapak Presiden meminta Menteri Dalam Negeri agar PKK dibentuk di seluruh daerah-daerah di Indonesia, sehingga pada tanggal
27 Desember 1972, Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kawat nomor sus 3-6-12 kepada Gubernur Jawa Tengah dan tembusan kepada seluruh gubernur Indonesia yang isinya bahwa PKK resmi menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga dari sebelumnya pendidikan kesejahteraan keluarga. Tahun 1978, PKK Jawa Tengah menyelenggarakan Loka Karya Pembudayaan 10 program pokok PKK yang menghasilkan rumusan 10 program pokok PKK, yaitu 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2. Gotong royong, 3. Pangan, 4. Sandan, 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga, 6. Pendidikan dan keterampilan, 7. Kesehatan, 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi, 9. Kelestarian lingkungan hidup, 10. Perencanaan sehat. Pada tahun 1981, Mendagri mengeluarkan surat keputusan Mendagri nomor 30 tahun 1981 tentang pembentukan tim pembina LKMD dan tim penggerak PKK pada setiap jenjang pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota madya sampai tingkat kecamatan. Pada tahun 1982, keputusan Kemendagri nomor 4, selanjutnya Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat dijabat secara fungsional oleh istri Menteri Dalam Negeri yakni Nyonya Hajah Siti Khadijah. Berkembangnya gerakan PKK di seluruh daerah Indonesia dan telah ditetapkannya Tim Penggerak PKK Pusat, maka demi koordinasi yang baik dan pemantapan program perlu diadakan pertemuan yang bersifat resmi, membahas kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas PKK di seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut dinamakan Rapat Kerja Nasional. Rakernas 1 di bawah kepemimpinan Ibu Amin Mahmud pada tanggal 4 Maret 1982 dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional 1 PKK bersama dengan Rapat Kerja Gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta. Rakernas tersebut diikuti oleh 435 peserta terdiri dari anggota Tim Penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, seluruh Indonesia, serta utusan dari instansi terkait. Rakernas 1 merumuskan beberapa keputusan yang antara lain Mars PKK Jawa Tengah diusulkan menjadi Mars PKK Nasional. Rakernas 2 di bawah kepemimpinan Ibu Kardina Suparjo Rustam, Rakernas 2 PKK dibuka oleh Bapak Presiden di Istana Negara, kemudian dilanjutkan di Sasana Bakti Praja, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, pada tanggal 16 April sampai dengan 18 April 1984. Rakernas 2 PKK ini untuk memantapkan kelembagaan PKK dengan 10 program pokok PKK-nya. PKK terus berkembang sepanjang tahun 1982 hingga 1984, di mana hasil keputusan Rakernas 1 yang melahirkan Mars PKK yang kemudian dinyanyikan di setiap kegiatan diikuti kemudian dengan memiliki lambang dan atribut-atribut yang seluruhnya diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 1984 diterbitkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 1984 tentang pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK yang menetapkan tentang pengertian, tujuan, sasaran, fungsi, tugas, gerakan PKK dan ketentuan atribut-atributnya. Pada tahun 1986, tepatnya pada tanggal 24 sampai 27 Maret 1986, Tim Penggerak PKK Pusat menyelenggarakan rapat konsultasi pendayagunaan kader PKK di Jakarta. Para peserta rapat konsultasi ini adalah Tim Penggerak PKK Provinsi yang membahas hambatan-hambatan. Rapat konsultasi itu menghasilkan 4 poin keputusan. Pedoman pelaksana tugas kader PKK, pedoman peran bantu PKK, konsep diri ibu wanita Indonesia menuju keluarga sehat sejahtera, dan pedoman pembentukan kelompok PKK di tingkat RW, RT, dan Dasa Wisma. Rakernas 3 PKK dilaksanakan pada tahun 1988 yang dibuka oleh Ibu Tien Soeharto di Istana Negara. Rakernas 3 PKK guna memantapkan pelaksanaan program-program PKK dan dihasilkan penyempurnaan pedoman pengelolaan
PKK dan pengelolaan posyandu yang merupakan kegiatan baru PKK. Sebagian program PKK tersebut mendapatkan penghargaan di peringatan Hari Bumi Sedunia di Miami, Amerika Serikat. Dan juga mendapatkan penghargaan internasional seperti Maurice Pay yang dikeluarkan oleh UNICEF karena telah berhasil menurunkan tingkat kematian balita di bawah 75 orang per 1000 balita dan telah meningkatkan gizi 8 juta anak-anak balita. Selain itu, juga mendapatkan penghargaan Sasakawa Health oleh WHO maupun penghargaan tingkat nasional dan daerah. Pada tahun 1993 dilaksanakan Rakernas 4 PKK yang dibuka oleh Ibu Tien Soeharto selaku pelindung utama PKK di Istana Negara. Adapun peserta berjumlah 448 orang, terdiri dari tim penggerak PKK pusat, provinsi, kabupaten, kota, serta instansi terkait seluruh Indonesia. Dalam Rakernas 4 menetapkan Presiden RI saat itu, Bapak Soeharto, sebagai Bapak Gerakan Pembina Kesejahteraan Keluarga. Demikian pula Rakernas 4 PKK telah berhasil menetapkan Hari Kesatuan Gerak PKK pada tanggal 27 Desember. Kiprah PKK juga menggema di dunia internasional. Terbukti tim penggerak PKK pernah menerima penghargaan Norma Literasi Prize dari UNESCO pada tahun 1995 di Beijing, China atas keberhasilan PKK meningkatkan pengetahuan wanita melalui kejar paket A sehingga menurunkan angka buta aksara, buta angka, dan buta bahasa Indonesia. Pasca reformasi, digelar rapat kerja nasional luar biasa PKK di Bandung pada tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2000, di mana hasil kesepakatannya ditetapkan menjadi keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Pada Rakernas 7 PKK tahun 2010 yang dipimpin oleh Ibu Vita Gamawan Fauzi menghasilkan rumusan antara lain tentang penyesuaian dan penetapan Hari Kesatuan Gerak PKK dari tanggal 27 Desember menjadi 4 Maret setiap tahunnya. Penyesuaian ini berdasarkan pada pelaksanaan Rakernas 1 PKK yang merupakan tonggak dimulainya Gerakan PKK yang merupakan pemberdayaan secara berjenjang oleh tim penggerak PKK di setiap jenjang, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan sampai dengan desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, PKK mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan diterbitkannya Perpres nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK. Perpres tersebut sebagai landasan kebijakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK yang diakomodir dalam APBN dan APBD yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemendagri Bapak M. Tito Karnavian dengan menerbitkan Permendagri nomor 36 tahun 2020 sebagai pelaksanaan dan peraturan Presiden dimaksud. Berbagai upaya dilakukan PKK untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, di antaranya menumbuhkan kreativitas dan keterampilan ibu-ibu rumah tangga, sosialisasi parenting dan tumbuh kembang anak, kejar paket A dalam mengurangi buta aksara, penguasaan iptek, gerakan bebas polio, upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, penurunan angka stunting, menggelar aneka lomba, dan banyak kegiatan lain di berbagai tingkatan daerah. Berdasarkan data yang diterima sampai awal tahun 2024 dari total 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota di Indonesia, tercatat sebanyak 2.547.838 anggota PKK dan 4.189.126 kelompok dasawisma di seluruh Indonesia. Setiap masa kepengurusannya, Ketua Umum Tim Penggerak PKK senantiasa bekerja keras meningkatkan peran PKK menuju kesejahteraan keluarga. Berikut adalah nama-nama Ketua Umum Tim Penggerak PKK dari masa ke masa. Hajah Siti Khadijah Amir Mahmud tahun 1982 sampai 1983. Kardinal Suparjo Rustam tahun 1983 sampai 1988. Odiana Rudini tahun
tahun 1988 sampai 1993. Hajah Emi Saryama Yogi SM tahun 1993 sampai 1998. Utari Hartono bulan Maret sampai Mei 1998. Hajah Endan Agustini Syarwan Hamid SIP tahun 1998 sampai 1999. Sri Sunarsi Suryadi Sudirja tahun 1999 sampai 2001. Raden Ajeng Dewi Harisabarno SIP tahun 2001 sampai 2005. Raden Roro Susyati Ma'ruf tahun 2005 sampai 2007. Evi Mardianto tahun 2007 sampai 2009. Hajah Vita Nova Gamawan Fauzi SH tahun 2009 sampai 2014. Dr. Erni Guntati Cahyo Kumolo tahun 2014 sampai 2019. Insinyur Tri Tito Karnavian MSI tahun 2019 sampai 2024. Seluruh kader PKK bergerak bersama seluruh komponen masyarakat secara terus-menerus menerapkan 10 program pokok PKK untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera. Hidup jaya PKK! Hadirin, program pokok PKK salah satunya dari pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok lanjut usia menjadi prakara pengelola dan pembina utama sekolah lansia tangguh. Dan hadirin, selanjutnya mari kita saksikan penampilan selantan sekolah lansia tangguh dari Desa Pegaman, Kecamatan Manyar.
ibu kita yang usianya masih 17 tahun ya. Semangatnya. Panik sih Pak. Selanjang BKL Jalia Pongangan. Semangat! Semangat luar biasa. Terima kasih banyak. Masih terus goyang itu nanti Pak sampai keluarga ini. Masih terus goyang. Baik hadirin, di balik setiap langkah gerakan PKK ada semangat yang tak pernah padam, semangat untuk mensejahterakan, memberdayakan masyarakat dan menjaga pilar utama bangsa, yakni keluarga. Dan hadirin, untuk selanjutnya marilah kita saksikan tayangan video kegiatan tim penggerak PKK Kabupaten Gresik. Berikut tayangannya. Kabupaten Gresik terus menghadirkan program nyata untuk keluarga dan masyarakat. Di Pokja 1, hadir Mahat atau rumah curhat dan kini tersebar di 375 titik sebagai ruang aman untuk konseling keluarga. Selain itu, ada program Free yang bersinergi dengan BNN untuk mencegah bahaya narkoba bagi generasi muda. Pokja 2 menjalankan program besar Jaket Fit, ujar paket tuntaskan putus sekolah yang sejak Program PKK Kabupaten Gresik terus menghadirkan program nyata untuk keluarga dan masyarakat. Di Pokja 1, hadir Mahat atau rumah curhat yang kini tersebar di 375 titik sebagai ruang aman untuk konseling keluarga. Selain itu, ada program Free yang bersinergi dengan BNN untuk mencegah bahaya narkoba bagi generasi muda. Pokja 2 menjalankan program besar Jaket Fit, ujar paket tuntaskan putus sekolah yang sejak tahun 2021 menggunakan warga putus sekolah memfasilitasi pendidikan hingga meluluskan ratusan peserta setiap tahun. Program ini juga memberikan beasiswa S1 bagi alumni paket C. Berbagai program literasi, kampung mandiri, dan pemberdayaan ekonomi keluarga turut mendorong peningkatan IPM Gresik dari 76,98 menjadi 78,93 pada 2024. Di Pokja 3, PKK mendorong gerakan Gerbang Sajadah, yaitu pengelolaan sampah organik dari rumah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi, sekaligus meningkatkan kepedulian lingkungan bagi masyarakat. Sementara itu, Pokja 4 berfokus pada kesehatan melalui edukasi posyandu, kampanye tablet obat darah, serta inovasi penurunan stunting seperti Cekalan Kandi, pendampingan TTD untuk remaja putri, dan aplikasi
Dua Amri SSPTNM, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Berejo, mengucapkan selamat dan sukses Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 tahun 2026 Kabupaten Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Sukses Moko, Ketua Tim PKK Kecamatan Gresik, mengucapkan selamat dan sukses Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 Kabupaten Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Menteri Umar Effendi, Ketua Penggerak PKK Kecamatan Kebomas, mengucapkan selamat dan sukses Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 Kabupaten Gresik. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kebomas mengucapkan selamat dan sukses Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 tahun 2026 Kabupaten Gresik. Mengucapkan selamat dan sukses Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 tahun 2022. Mari bersama kita teguhkan komitmen dan satukan keluarga Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bersejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Dewi, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sambian, mengucapkan selamat dan sukses Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 Kabupaten Gresik. Hidup Jaya PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 Kabupaten Gresik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat dan sukses Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 tahun 2026 Kabupaten Gresik. Hidup Jaya PKK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Junaid selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sambapura mengucapkan selamat dan sukses Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 Kabupaten Gresik. Hidup Jaya PKK untuk Gresik lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi
Terima kasih. Dan hadirin, melalui kepemimpinan dan dedikasi tim penggerak PKK Kabupaten Gresik terus berkomitmen menggerakkan berbagai program pemberdayaan keluarga sebagai bukti nyata bahwa PKK senantiasa hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Gresik. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik kepada Ibu Haja Nurul Harwini Amdi Ahmad Yani SIKOM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya sayangi Bapak Bupati Gresik, Bapak Haji Pangeran. Nggak ngantuk ya, ini sepertinya ceria semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, sekaligus beliau adalah Wakil Ketua 1 Pembina TP PKK Kabupaten Gresik, Bapak Dr. Asruful Alif. Yang saya hormati juga Bapak Sekretaris Daerah, beliau juga sekaligus Wakil Ketua 2 Pembina TP PKK Kabupaten Gresik, Bapak Ahmad Wasil. Yang saya hormati ibu-ibu forum pimpinan daerah atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala OPD yang sekaligus juga Pembina TPP Kabupaten Gresik. Yang saya hormati Camat se-Kabupaten Gresik. Yang saya hormati seluruh pengurus TP PKK Kabupaten Gresik. Yang saya hormati Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Gresik. Yang hadir bersama Ketua TP PKK Desa atau Kelurahan, peserta lomba penyuluhan serta ibu-ibu peserta lomba perempuan bercerita, dan Bapak Ibu hadirin yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya buka satu persatu. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan laporan Ketua Umum Tim Penggerak PKK pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 tahun 2026 di Makassar pada 11 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Tema peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 adalah kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Astacita, wujudkan Indonesia Emas 2045. Tema ini menegaskan komitmen gerakan PKK untuk memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK yang selaras dengan Astacita Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin yang saya hormati, PKK sebagai mitra pemerintah yang didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat mendukung pelaksanaan program PKK di daerah. Dukungan penganggaran tersebut berada pada organisasi perangkat daerah, mengampu sesuai dengan tugas, fungsi, urusan, dan kewenangannya. Oleh karena itu, koordinasi antara tim penggerak PKK daerah dan organisasi perangkat daerah perlu diperkuat sejak tahap perencanaan agar program PKK dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Kami menyadari meskipun saat ini terjadi efisiensi pada OPD pengampu, namun gerakan PKK tetap harus konsisten mendukung program pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan program PKK tidak hanya berdampak bagi keluarga dan masyarakat, tetapi juga turut meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintah daerah. Hadirin yang berbahagia, tahun ini juga menjadi momentum yang membanggakan karena tim penggerak PKK bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut hadir dalam pembicara
rangkaian sidang Commission of the Statute of Women the 70s di markas besar PBB New York, Amerika Serikat yang bertema keadilan untuk perempuan dan anak dimulai dari ketahanan keluarga. Partisipasi ini menjadi wujud pengakuan atas pentingnya peran keluarga, perempuan dan masyarakat dalam pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Hadirin yang kami banggakan, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran tim penggerak PKK, kader PKK, kelompok dasar Wisma, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh mitra kerja atas dedikasi, kolaborasi, serta sinergi yang telah terjalin selama ini. Gerakan PKK akan terus memperkuat kontribusinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk memberikan arahan kepada kader TPPKK seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Hidup jaya PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Gresik sekaligus Wakil Ketua 1 Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, Bapak Dr. Haji Asrul Alif beserta Ibu, Pak Sekretaris Daerah sekaligus Wakil Ketua 2 Pembina TPPKK Kabupaten Gresik, Bapak Haji Ahmad Wasil Miftahul Rahman bersama Ibu, serta seluruh ibu-ibu ketua forum pimpinan daerah, ada ketua GOW Kabupaten Gresik, ketua DPP Kabupaten Gresik, ketua PIA Dewan Kabupaten Gresik atau yang mewakili, ketua Bayangkari Kabupaten Gresik atau yang mewakili, ketua Persid Kartika Chandra Kirana atau yang mewakili, ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau yang mewakili, dan seluruh para camat Kabupaten Gresik, Bapak Ibu Kepala OPD sebagai pembina TPPKK Kabupaten Gresik, dan ketua tim penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Gresik, ketua tim penggerak PKK desa atau kelurahan, para peserta lomba penyuluhan serta ibu-ibu peserta lomba perempuan bercerita, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan yang terkhusus ketua tim penggerak PKK Kabupaten Gresik beserta seluruh pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Gresik yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG ke-54 tahun 2026 di Kabupaten Gresik. Bapak Ibu dan juga seluruh para kader, ibu-ibu forum pimpinan daerah, Forkopimda serta seluruh kepala UPD yang sekaligus sebagai pembina tim penggerak PKK Kabupaten Gresik, merupakan salah satu wujud nyata semangat kolaborasi pemerintah daerah dengan semua pihak, khususnya tim penggerak PKK. Kami mengapresiasi atas capaian-capaian yang sudah dilaksanakan dan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Gresik, dari tim Pokja 1, Pokja 2, jadi ada jaketku dan lain sebagainya. Mudah-mudahan terus konsisten tim penggerak PKK hadir
memberikan motivasi kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Saya cerita sedikit tentang momen Hari Anak ini Kabupaten Gresik. 2 hari ini berturut-turut kita mendapatkan penghargaan baik itu nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Yang pertama kemarin terkait dengan perlindungan anak pekerja migran oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran atas kepedulian terkait dengan hak-hak kebutuhan dasar khususnya pada anak-anak kita. Jelas payung hukumnya tidak bisa dipungkiri bahwasanya apapun mereka adalah anak-anak yang harus terus diberikan perlindungan, baik itu kebutuhan hak dasar, hak identitas, kemudian hak kesehatan, hak pendidikan, dan lain sebagainya. Pak Menteri Kementerian Perlindungan Pekerja Migran sangat mengapresiasi khususnya Kabupaten Gresik atas sinergi kolaborasi antar dinas yang sudah memberikan dukungan, memberikan perlindungan anak pekerja migran. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua tadi pagi penghargaan keduanya adalah di Kabupaten Gresik sudah memberikan satu pelayanan publik terkait dengan tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak yang mungkin sudah berjalan 2 tahun ini, tempat penitipan anak Mas Mundari yang berada di Jalan Jaksa Agung. Titip, tadi saya sudah ngomong KBWPA, titip ini program yang sangat bagus, tolong terus dijalankan. Ini sangat bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Gresik, dijaga dan dikembangkan. Kita tahu Kota Gresik ini sebagian besar kota industri, masih banyak daycare atau home care atau tempat penitipan anak yang harus dikembangkan, baik itu di wilayah utara atau di wilayah selatan. Terserah nanti kalau berlaku untuk ASN itu mau berbayar atau gratis, silahkan Pak Sekda nanti mengkaji, karena merawat anak ini juga tentu butuh biaya, butuh popok, butuh susu, butuh macam-macam, butuh snack yang mungkin dalam waktu untuk dijaga ini pasti membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan anak tersebut. Perhatian ini sangat diapresiasi oleh Kementerian P3A, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, agar terus didorong. Kabupaten Gresik ini satu-satunya di Jawa Timur untuk memberikan layanan tempat penitipan anak. Pemerintah kabupaten kota yang mampu memberikan layanan tempat penitipan anak tersebut. Kalau swasta banyak, tetapi ini karena ini punyanya pemerintah daerah dan gratis, khususnya bagi para pekerja-pekerja rentan, ibu-ibu gojek yang di depan mata kita kadang membawa anaknya, bekerja dengan membawa anaknya, atau bapak-bapak gojek yang mungkin bekerja membawa anaknya. Lah ini kami menyarankan mungkin ini terus kita sosialisasikan agar memanfaatkan pelayanan tempat penitipan anak. Besok pagi juga ada penghargaan lagi di BKKBN. Besok pagi itu ada 2 penghargaannya, di Malang sama di Tuban. Yang di Malang adalah BKKBN, yang di Tuban adalah hari mangrove, kabupaten yang terkait dengan mangrove. Besok Pak Wabub yang ambil yang di mangrove, saya yang ke Malang. Alhamdulillah ini atas kerja keras seluruh pihak
OPD, para camat, dan juga seluruh komunitas, peran PKK, GUW, Dharma Wanita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Titik terakhir, PKK fokus yang ada di depan mata kita adalah penurunan angka stunting. Siap? Siap. Ibu-ibu PKK? Siap. Ibu PKK desa atau kecamatan, fokus saja terkait dengan penurunan stunting. Memang tadi kita sampaikan ada efisiensi anggaran ini. Kira-kira nanti diatur seperti apa di Dinas Pemerintahan Desa. Sebetulnya kalau anak-anak kita ini gemar makan ikan atau dia mau makan 1 butir telur setiap hari, insya Allah sudah dipastikan tumbuh kembangnya tidak berada di kategori stunting. Kalau mereka itu bisa makan 1 butir telur setiap hari saja, sama kebutuhan yang lain, susu dan lain sebagainya, saya yakin anak-anak Gresik bebas dari stunting. Tinggal bagaimana orang tuanya ini lebih kreatif agar anak-anaknya ini mau makan 1 butir telur ini. Mungkin ada yang suka 1 butir telur tapi direbus, silakan. Atau yang mungkin ada yang mau di telur mata sapi, tapi 1 hari satu butir telur ini harus bisa dimakan. Sanggup ya? Sanggup? Sama susu ini juga harus didorong. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras semua pihak, dan mudah-mudahan kita tidak pernah lelah dalam membantu masyarakat kita, khususnya balita yang stunting dan lain sebagainya. Pemerintah juga fokus dalam perbaikan gizi, baik itu program melalui MPK dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Gresik semakin sukses, stunting semakin turun di Kabupaten Gresik. Anak putus sekolah juga menjadi konsentrasi PKK, kejar paket ini juga sangat luar biasa, terus dikerjakan, dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Hidup jaya PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang maju ke depan untuk mendampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, Wakil Bupati Gresik, Ketua Pokja 4, Ketua Pokja 2, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, dan ibu-ibu istri Forkopimda. Kami persilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya yakni prosesi penyerahan tumpeng jajanan tradisional dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik. Di depan itunya. Jadi harus lebih seru dari penampilan Bapak Ibu tadi yang usianya 17 tahun ya, Bapak Ibu camat dan camat ini.